Syarat sahnya penyembelian. Yang pertama, alatnya harus tajam. Jadi alatnya harus tajam yang dapat mengalirkan darah. Yang kedua, disebut nama Allah. Jadi alatnya harus tajam, disebut nama Allah. Tidak boleh dengan alat yang tidak tajam. Kalau perlu beli pisau khusus. Mereknya apa Pak Ingon yang pisaunya bagus? Sinyo. Iya, ya. Sinyo. Oh gitu. Sinyo 300. Baik. Jadi pakai yang pisaunya tajam. Sekali langsung tumbang. Baik. Jadi membaca bismillah. Membaca bismillah ini menurut ulama madhab yang tiga syarat sahnya penyembelian. Jadi menurut ulama madhab yang tiga syarat sahnya penyembelian. Ulama madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi syarat sahnya penyembelian. Madhab Syafi'i bismillah itu bukan syarat. Jadi andai lupa membaca bismillah dalam madhab Syafi'i, sembelihannya tetap halal asal yang menyembelih orang muslim. Di negeri kita yang sering disampaikan bahwa negeri ini bermadhab Syafi'i, dalam hal ini tidak pakai madhab Syafi'i. Karena di RPH, di rumah pemotongan hewan juga diwajibkan membaca bismillah. Dan saran MUI atau anjuran dari MUI juga membaca bismillah. Baik. Jadi intinya bismillah itu syarat sah penyembelian menurut madhab yang tiga. Baik. Dan penyembelihnya juga harus seorang muslim. Penyembelihnya harus seorang muslim. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Sebagaimana di Bulughul Maram itu disebutkan pula bagaimana seorang perempuan itu menyembelih hewan. Jadi perempuan bisa. Bagaimana kalau orang ahli kitab? Nah, maka di sini disebutkan penyembelihnya adalah ayyakuna musliman, muslim, akilan, berakal, balighun, balik. Nah, jadi harus muslim, berakal, balik. Aw sabiyan mumayyian, atau anak yang sudah mumayyiz. Jadi kalau belum balik asal sudah mumayyiz boleh. Maka di sini wala ba'sa ayyakuna mar'ah, tidak mengapa yang menyembelih perempuan. Kemudian ahli kitab menurut ulama madhab yang empat boleh. Jadi ahli kitab menurut ulama madhab yang empat boleh menyembelih. Ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani. Termasuk dalam hal ini pandangan Imam Bukhari itu juga boleh. Nah, kalau di Muhammadiyah satu dariah tidak boleh. Jadi kenapa? Karena orang ahli kitab itu tidak bisa kita pastikan dia ahli kitab atau musyrik. Tidak bisa dipastikan dia ahli kitab atau musyrik. Ya, bisa saja dia menuhankan selain Allah. Dan bisa saja pada saat menyembelih menyebut nama selain Allah dengan nama Tuhan Bapa. Oh, mungkin tidak? Mungkin. Maka tidak boleh itu dalam rangka satu dariah. Satu dariah itu antisipasi. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, tapi memang di dalam Al-Quran disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Makna makanan ahli kitab itu halal bagi kalian adalah menurut para ulama madhab yang empat, sembelian ahli kitab itu halal bagi kalian. Jadi maknanya seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau di Muhammadiyah dalam masalah ini satu dariah. Satu dariah itu sembelian ahli kitab tidak kita konsumsi. Kenapa? Karena antisipasi dan penyembelih muslim masih banyak. Nah, baik. Demikian pula ketika menyembelih seorang muslim ini juga bukan seorang muslim yang menolak kewajiban sholat.
Karena seorang muslim yang menolak kewajiban sholat, sembeliannya tidak sah. Nah, maka kalau nyari penyembelih, cari muslim yang sholat. Karena sembelian seorang muslim yang menolak kewajiban sholat, sembeliannya tidak sah. Tapi sebenarnya ini juga bisa direkayasa. Karena di negeri kita ini apa sih yang tidak bisa direkayasa? Baik. Nah, tadi kan ada rekayasa hadiah. Ini ada lagi rekayasanya. Nah, contoh dalam, saya sering sampaikan ke teman-teman, dalam pernikahan, orang yang menolak kewajiban sholat, kalau akan nikah, nikahnya sah apa enggak? Tidak. Maka oleh KUA direkayasa, syahadat dulu, sehingga dianggap baru masuk Islam dan akad nikahnya sah. Nah, lu ya kan? Gimana prakteknya? Apa ditakoi kowe sholat apa ora? Kan enggak. Pokoknya disyahadat saja biar akad nikahnya sah. Nah, sehingga dengan monggo kita istighfar, kita syahadat, semuanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru masuk Islam. Syahadatnya baru, sehingga kalau dinikahkan sah. Ya, idealnya memang tadi walinya itu sholat, pengantinnya sholat, saksinya sholat. Bayangkan kalau KUA-nya harus nanya, itu bisa ganti berkali-kali loh. Saksi, nah, saksi Pak Fulan, sholat mboten ya Pak. Oh ganti. Nah, sinten mulai. Oh Pak Fulan lagi, sholat mboten. Wah anu ya Pak, kadang-kadang. Oh ganti, ya mungkin enggak? Ya susah kalau matanya enggak sholat, ganti ya repot. Ya, walinya, oh ganti wali hakim, mantannya ganti, so ganti. Baik, ya maka di sini ya solusinya apa? Syahadat. Nah untuk jagal juga bisa solusinya syahadat. Nah, ada jagal yang dicurigai, kok ini ora sholat kayak. Nah, mau nanya ndak enak, Pak jenengan sholat mboten, ndak enak kan? Biasanya ditanya apa ndak? Ndak. Nah, dan kalau orang satu kampung kan kita tahu dia sholat apa ndak. Tapi kalau dari kampung sebelah, ini wongnya sholat ora yo. Mau nanya ndak enak. Kumpulkan semuanya. Monggo kita mau syahadat, mau istighfar. Sudah sembeliannya sah, baru masuk Islam. Baik. Nggak tahu ini kok. Rekayasa itu lah. Ya akan terjadi. Ya terus solusinya gimana? Ya. Itu solusi bukan sih sebenarnya? Solusi. Ya. Termasuk solusi. Termasuk solusi. Ya mengantisipasi itu. Tapi sebenarnya ya paling mudah itu dijelaskan. Dan itu nanti akan menjadi pembelajaran. Pas diundang, Pak niki sholat mboten. Oh kula mboten ya. Oh nggih nyuwun ngapunten mboten. Wah itu untuk pembelajaran ke depannya. Tapi memang ini jadi butek banyune. Nah, njupuk iwake butek banyune. Nah, memang idealnya kalau dakwah itu njupuk iwake aja butek banyune. Itu idealnya begitu memang. Tapi kalau tidak begitu kadang orang paham-paham. Baik. Jadi memang idealnya tadi dipahamkan. Alon-alon, ojo ngono kuwi mau lho. Ndak boleh seperti itu tadi, mutung sesuk malahan. Ini alon-alon, dipahamkan pelan-pelan. Atau misalnya sebenarnya ini ndak perlu disyahadat, Pak. Ndak ada rukun penyembelihan itu syahadat. Mau ngawekani mbok ono bapak-bapak sik mboten salat. Nah, kira-kira berani ndak kayak gitu? Butuh nyali loh ngomong gitu. Nah. Baik. Pripun? Umum ya, umum. Oh, aman ya? Aman. Mau ngawekani mbok ono bapak-bapak sik mboten salat. Nah, misalnya begitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya, kalau ternyata nyembelih betina, zakatul janin, zakatu ummi. Jadi sembelihan janin sudah tercukupi oleh
menyembelih induknya. Jadi kalau induknya sudah disembelih, maka janinnya sudah dianggap ikut disembelih. Sehingga dalam masalah ini, kulu in syi'tum, kata Nabi, kalau ada janinnya makanlah kalau kamu mau. Jadi fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena penyembelian janin itu sudah tercukupi oleh penyembelian induknya. Ya. Ya, ini soal masalah perasaan beda dengan konteks hukum syariat. Nah, dalam masalah perasaan ya, wah orang tegel. Nah, tapi intinya begitu, boleh dikonsumsi. Meskipun nanti dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana kalau lupa membaca bismillah, pas meleh lali moco bismillah? Ya tadi ulama beda pendapat. Ulama mazhab yang 3 syarat sahnya penyembelihan, tapi mazhab yang 1 sunnah. Sehingga dalam masalah ini memang silang pendapat. Nah, di sini ada penjelasan bahwa kalau lupa itu rufi'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alai, diampuni bagi umatku yang tidak sengaja, yang lupa atau yang dipaksa. Jadi kalau lupa tidak apa-apa, pakai dalil ini. Yang tidak boleh kalau disengaja. Kemudian ada hadis lain, dzabihatul muslim, ini yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i yang menyebut sunnah. Sembelihan seorang muslim itu halal, dzukira rasmullah, disebut nama Allah, awalam yadkur, atau tidak disebut nama Allah. Innahu, sesungguhnya, in dzakara lam yadkur illasmallah. Jadi sesungguhnya kalau misalnya disebut atau tidak disebut, maka yang penting bagaimana kita ketika makan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi intinya di sini kalau lupa sembelihannya masih halal. Lupa tidak baca bismillah. Karena tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa.